Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal ada kekuatan besar di balik reshuffle Profesor Satrio, Menteri Pendidikan Tinggi. Saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 19 Februari 2025. Satu hari saya dengan para doktor dan profesor Binus University itu mengadakan pertemuan di Kota Bogor. Di pertemuan itu hadir pula Satrio memberikan pandangan-pandangannya terhadap beberapa terobosan yang akan dilakukan sebagai seorang Menteri Pendidikan Tinggi. Lantas beberapa waktu kemudian kita melihat desakan yang luar biasa, terutama pemicunya adalah soal efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kabarnya dari anggaran kementerian 57 triliun rupiah dipangkas hingga 22 triliun rupiah. Bahkan ada juga revisi dari Kementerian Keuangan, mereka dipangkas hanya sebesar 14 triliun rupiah. Pos anggaran yang paling berpengaruh dari efisiensi anggaran di kementerian itu adalah soal beasiswa dan KIP. Ini yang kemudian akan berimplikasi pada kenaikan UKT di semua kampus di seluruh Indonesia. Dan itu terbukti terjadi gelombang demonstrasi para aktivis mahasiswa di seluruh Indonesia yang dilakukan tidak hanya 1-2 hari, tapi berhari-hari. Dalam proses gelombang demonstrasi tersebut, lalu reshuffle yang terkesan tiba-tiba ini terjadi. Profesor Satrio akhirnya lepas dari kursi Menteri Pendidikan Tinggi. Soal kemudian dia di reshuffle atau dia mengundurkan diri, itu persoalan dapur yang kemudian mungkin publik tidak begitu paham. Tapi dari pertemuan di Bogor itu, saya menangkap ada gagasan dan terobosan besar yang berani dilakukan oleh seorang Profesor Satrio. Ya, nampaknya ini mengganggu kekuatan besar. Ya, akhirnya memberikan intervensi kepada seorang Profesor Satrio. Coba saja kita bayangkan, ada beberapa kebijakan yang selama ini nampaknya sangat utopis bisa dikeluarkan oleh seorang menteri. Yang pertama adalah bagaimana kemudian Scopus itu tidak lagi menjadi salah satu acuan dari kenaikan karir seorang dosen. Prof. Satrio mengatakan bahwa setiap jurusan punya keunggulan yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda. Tidak mungkin kemudian mereka diseragamkan oleh yang namanya sebuah standar Scopus. Kita bisa bayangkan bagaimana industri Scopus itu merespon karena Indonesia dengan populasi akademisi yang begitu besar di dunia, dan beberapa tahun belakangan ini Scopus menjadi primadona. Mau naik jabatan Scopus, mau akreditasi bagus Scopus. Sehingga kemudian pasti ini akan mengganggu industri Scopus kalau saja kebijakan ini direalisasikan. Bahkan kebijakan lain yang dari Prof. Satrio adalah mencoba menjadikan akreditasi bukan satu-satunya cara kita menilai sebuah kampus. Kalau ada kampus yang mau diakreditasi, silakan dia mengurus katanya. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak jadi masalah. Nah, ini yang kemudian membuat akhirnya ada badan yang selama ini berpikir tentang bagaimana mendapatkan cuan dari proses akreditasi, itu bisa jadi kehilangan pos-pos yang selama ini dia dapatkan. Yang ketiga, ini soal kebijakan karir seorang dosen. Ketika dulu ada unsur-unsur yang kemudian diatur dari mulai pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang, masing-masing punya ukuran-ukuran yang ditentukan. Bahkan misalnya dalam penulisan buku itu hanya boleh 1 buku dalam
1 tahun. Nah, Prof. Satrio membuat satu terobosan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Dia menyampaikan bahwa setiap dosen punya keunggulannya masing-masing. Bisa jadi dia unggul di pengabdian masyarakat, bisa jadi dia unggul di riset penelitian, atau dia unggul dalam pengajaran. Jadi dia menganggap bahwa ukuran angka yang dibatasi di setiap unsur itu akan menghambat spesialisasi dari seorang dosen. Sehingga dia menganggap bisa jadi seseorang bisa menjadi guru besar atau profesor dengan poin yang begitu gemuk dan besar di bidang pengabdian masyarakat. Sementara poin di pengajaran atau di penelitiannya tidak terlalu besar. Atau sebaliknya misalnya, orang punya kemampuan riset yang sangat luar biasa, diakui di dunia, ya, tetapi misalnya dalam unsur yang lain dia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan penelitiannya. Itu juga bagian yang bisa mengantarkan seseorang menjadi guru besar. Nah, tetapi gagasan-gagasan itu belum sampai direalisasikan menjadi sebuah produk hukum di lingkungan kementerian. Terlanjur Prof. Satrio harus digantikan, di-reshuffle, dan tentu saja ini menjadi tanda tanya besar apakah kebijakan tersebut akan diteruskan oleh menteri yang baru atau justru hanya menjadi sebuah angan-angan. Belum lagi gelombang demonstrasi ini juga menurut pengakuan Prof. Satrio mengganggu orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo, melalui Mayor Teddy mengatakan di satu malam menjelang pengumuman reshuffle bahwa Pak Prabowo sangat terganggu dengan demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan di sejumlah daerah. Hingga ini menjadi bahan bakar bagi Prabowo untuk melakukan reshuffle secepat mungkin untuk meredam gerakan aktivis mahasiswa yang memberikan protes dalam beberapa kebijakan nasional. Kita tahu bahwa setelah Prof. Satrio di reshuffle, turunlah Menteri Sekretaris Negara di tengah lautan gelombang demonstran. Ini menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo sedang mencari sosok di kabinetnya yang mampu bisa meredam gerakan demonstrasi tersebut sehingga tidak membuat gaduh kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang dikeluarkan. Semoga para dosen, mahasiswa, kampus itu tidak dipinggirkan dan kita bisa tetap menjalankan manifestasi pendidikan tinggi untuk tetap para dosen menjalankan karir akademiknya, mahasiswa tidak terbebani dengan uang administrasi, dan kampus tetap bisa konsentrasi untuk melahirkan gagasan-gagasan yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.